Halo Sobat Recap, balik lagi sama Ray di sini. Selamat datang bagi pengunjung baru. Bagaimana kabar Sobat Recap semua? Semoga sehat dan tetap semangat di segala kondisi. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas kasus 10 tahun lalu yang melibatkan Shinichi dan Ran saat masih sekolah SD, di mana mereka bertemu seorang pria misterius yang memberi teka-teki kepada Shinichi. Siapakah pria ini sebenarnya? Sebelum kita masuk ke alur ceritanya, support kami dengan cara subscribe channel ini yang pastinya gratis. Hanya perlu tekan tombol merah, like juga bila suka video ini, dan tinggalkan jejak kalian di kolom komentar supaya channel ini semakin berkembang. Jangan lupa nyalakan bel notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean video dari channel ini ya. Oke, kalau sudah semua, siapkan kopi cemilan buat diri kalian sesantai mungkin karena cerita ini hiburan bermakna. Kita langsung aja ke TKB. Scene awal cerita Detektif Conan episode ke-472 sampai 473. Nampak di SD Titan, semua murid sedang fokus membaca buku di perpustakaan termasuk Detektif Boy. Tak lama Conan menguap dan hal ini membuat murid lain melirik ke arahnya. Mitsuhiko dan Ayumi sempat mengingatkan Conan agar tidak berisik di perpustakaan. Lalu Haibara berkata, "Kau sampai menguap saat membaca. Itu artinya mulai bosan dengan buku SD." Conan menjawab, "Ya, mau bagaimana lagi? Hampir semua cerita misteri di perpustakaan SD ini sudah kubaca dan semuanya disertai penjelasan lengkap, kesimpulan atau deduksi penalaran kasusnya. Tentu saja hal ini membuatku bosan." Kemudian nampak Genta yang naik pakai kursi dan 2 buku yang ditumpuk. Ternyata Genta berusaha mengambil buku yang letaknya cukup tinggi. Hal ini jelas membuat Kobayashi memarahinya. Genta pun terjatuh karena kehilangan keseimbangan. Lalu Kobayashi membantu mengembalikan buku ke rak. Namun sesuatu mengganjal sehingga Kobayashi berusaha mengambilnya. Di saat itu Genta berkata, "Mungkinkah ada kadal atau ular?" Hal ini jelas sempat membuat Kobayashi sedikit takut. Namun setelah memberanikan diri menarik benda itu, Kobayashi memang sempat berteriak. Namun ternyata yang diambil Kobayashi adalah sebuah dompet kulit berwarna hitam. Kemudian saat Mitsuhiko akan membukanya, Conan berkata, "Arigato Ranmori Ichinensei." Dan ternyata memang dompet itu isinya kertas bertuliskan kalimat yang diucapkan Conan. Ayumi pun bertanya bagaimana Conan tahu isinya. Conan pun bercerita mengenai kisah Ran dan Shinichi saat masih sekolah SD, tepatnya 10 tahun lalu. Flashback dimulai di malam bulan purnama. Shinichi dan Ran menyelinap pergi dari rumah untuk pergi ke sekolah. Alasannya ada sesuatu yang tertinggal. Sebenarnya Ran sempat membujuk Shinichi untuk pulang karena dia ketakutan adanya monster. Ran dengar cerita dari Sonoko bahwa di malam bulan purnama itu banyak hantu menyeramkan dan monster berbadan besar yang keluar. Tentu saja Shinichi berkata, hantu dan monster tidak ada di dunia ini. Kalaupun ada, itu pasti menyenangkan. Mereka pun menyelinap masuk ke sekolah melalui jendela yang tadi siang sudah dibuka kuncinya dari dalam oleh Shinichi. Kemudian bergegas ke perpustakaan. Ternyata tujuan mereka datang ke perpustakaan untuk mengecek benarkah ada monster di sana. Karena Sonoko tadi siang diberitahu penjaga perpus mengenai kemunculan monster. Setelah melihat-lihat area perpustakaan dan nampaknya tidak ada hantu atau monster, Shinichi pun mengajak Ran untuk pulang. Tiba-tiba muncul seorang pria bertopi yang duduk di atas salah satu lemari buku. Dia sedang membaca sebuah buku lalu berkata, "Benarkah tidak ada? Kau belum tahu kebenaran dunia ini?" Pria itu turun dan menyatakan diri sebagai saudaranya Kudo. Tentunya Shinichi beranggapan bahwa pria yang ada di
hadapannya orang jahat, sehingga menyuruh Ran pergi memanggil petugas keamanan. Namun pintunya tidak bisa dibuka. Pria misterius itu berkata, "Percuma, pintu itu sudah kukunci dengan mantra sihirku. Kalau kalian ingin keluar dengan selamat, harus menerima tantangan dariku. Ataukah kalian harus lenyap. Aku suka warna merah darah." Sambil mengeluarkan sebuah pisau dan dompet kulit, Shinichi nampaknya lebih tertarik menerima tantangan itu, sehingga ketika pria misterius itu melempar pisau beserta dompet ke arah Shinichi dan Ran, hal ini jelas pandangan Shinichi dan Ran akan tertuju ke pisau yang tertancap ke lemari. Di saat itu si pria menghilang. Tentunya Shinichi tahu kalau pintunya sejak awal sudah disiapkan pengunci dari luar memakai alat pel, di mana alat pel ini ditarik menggunakan benang, sehingga mereka hanya perlu sedikit menggoncang pintu agar alat pelnya terjatuh. Ternyata isi dompet kulitnya adalah sebuah kalimat perumpamaan. Ini sebuah kode teka-teki. Awalnya Shinichi salah baca, namun karena sudah terlalu lama di sekolahan, mereka segera pulang. Sesampainya di rumah, Ran kena omel karena Eri tahu Ran main dengan Shinichi hingga larut malam. Di saat itu Kogoro nampak pergi karena mendapat telepon dari Inspektur Megure. Dijelaskan ada kasus pembunuhan di daerah Haido. Usai Kogoro pergi, Eri menelpon Yukiko dan mengomentari kelakuan Shinichi yang mengajak main Ran hingga malam hari. Tentunya Yukiko langsung memarahi Shinichi. Ketika itu Shinichi menunjukkan kertas teka-teki yang didapatnya dan dibaca oleh Yusaku. Nampaknya Yusaku tersenyum dan berkata ke Yukiko, "Bagaimana kalau akhir pekan kita pergi ke pantai?" Yukiko pun setuju. Keesokan paginya, Shinichi dan Ran pergi bersama Profesor Agasa naik mobil Beetle-nya. Tujuan mereka ke pelabuhan Haido berdasar clue yang dibicarakan Yusaku mengenai pantai. Shinichi memahami maksud teka-tekinya adalah pelabuhan Haido. Sesampainya mereka di sana, mereka melihat mobil polisi dan di sini Ran berkata bahwa semalam ayahnya, yaitu Kogoro, pergi ke Haido karena ada kasus. Shinichi pun teringat perkataan pria misterius mengenai merah darah, sehingga Shinichi mencari benda yang berwarna serupa dan melihat fire hydrant. Dan memang di salah satu sisinya terdapat kertas berisi petunjuk kedua. Tertulis, "Buktikan pemimpin burung tidak bersalah." Awalnya Profesor Agasa menyarankan untuk pergi ke sebuah penangkaran burung yagi. Namun di tengah jalan, Shinichi berhasil memecahkan kiasan kalimat itu yang mengarah ke sebuah bendungan jembatan, di mana jembatan tersebut adalah jalur ke penangkaran burung yagi. Dan sesampainya mereka di bendungan, tidak ada benda yang berwarna merah. Tak lama suara peringatan kereta lewat berbunyi dan Shinichi menyadari lampu penanda di sana berwarna merah dan terlihat aneh, sehingga mereka turun dan mengecek palang pembatas dan tak sengaja menemukan kode ketiga yang tertulis, "Bukti yang dihilangkan suara berisik." Di sisi lain, nampak di rumah Yusaku, Eri berkunjung untuk menjemput Ran yang sejak pagi bilang mau main ke rumah Shinichi. Di sini Yukiko menjelaskan bahwa Shinichi dan Ran pergi dengan Profesor Agasa ke taman bermain. Eri pun hanya berpesan saat mereka kembali pulang, Ran segera disuruh pulang. Di saat itu Yusaku berkomentar, "Tidak usah khawatir, mereka hanya bermain dan ditemani Profesor Agasa." Di saat itu Eri menyampaikan rasa terima kasih dari Inspektur Megure yang semalam menelpon mengenai pencurian permata yang berhasil digagalkan. Lalu setelah Eri pergi, Yusaku mengingatkan Yukiko mengenai jadwalnya bertemu seorang pesulap hebat petang nanti. Saat itu Yusaku menitipkan sebuah surat karena dia tidak bisa menemani. Dia harus menyelesaikan novelnya yang tengah deadline. Scene berganti di mobil Profesor Agasa. Shinichi berhasil memecahkan teka-teki ketiga yang mengarah ke kantor pos. Walaupun Shinichi belum paham maksud kata suara berisik, sesampainya di kantor pos, Shinichi mendengar pembicaraan seorang pengantar koran mengenai burung yang berisik. Shinichi pun bertanya mengenai burung berisik ini. Kata si pengantar koran, burung berisik ini adalah sebuah tiang di persimpangan. Sehingga Shinichi berlari ke sana dan tiang itu memang punya penanda berwarna merah. Setelah diperhatikan, Ran menemukan kertas sebagai petunjuk
keempat di tiang tersebut. Namun teka-teki keempat ini ternyata sangat sulit. Profesor Agatha sendiri kesulitan membacanya karena semua tulisannya berupa kanji. Di saat itu sebuah mobil berhenti di seberang. Ternyata Kogoro dan Megure. Mereka turun dan menghampiri, lalu bertanya, kenapa Ran bisa ada di sana? Shinichi pun beralasan sedang main teka-teki bersama Profesor Agatha. Ternyata Kogoro dan Megure lewat jalan itu karena pelaku yang semalam melarikan diri ke kantor pos, sehingga mereka baru saja menangkapnya kembali. Di saat itu Megure dan Kogoro bersimpati membantu memecahkan teka-tekinya dan merebut kertasnya dari Shinichi. Namun Kogoro dan Megure hanya tercengang. Sebagai bukti mereka tidak bisa memecahkannya, lalu mengembalikan kertas kode itu beralasan lanjutkan saja pencarian petunjuknya. Lalu Kogoro mengajak Megure bermain mahjong dan berpesan kepada Ran untuk segera pulang. Perkataan Kogoro mengenai mahjong membuat Shinichi berhasil memecahkan kanjinya yang menunjukkan sebuah lokasi, yaitu kantor Kabupaten Kota Bega. Mereka pun bergegas ke sana. Karena hari mulai petang, Profesor Agatha menyarankan melanjutkan besok pagi karena besok hari libur. Di sini Shinichi tersenyum. Itu artinya petunjuknya bendera. Karena di hari libur, bendera tidak akan diturunkan. Mereka pun naik ke atap gedung dan berhasil menemukan kode terakhir di tiang bendera. Hanya saja kode ini berupa huruf S, tanda panah, dan huruf EW. Profesor Agatha pun mengartikan mungkin saja maksudnya arah angin. S itu selatan, W itu barat. Dan saat Shinichi melihat ke arah barat, mereka melihat pemandangan yang indah, sunset dari matahari terbenam. Di sini Shinichi beranggapan bahwa kode itu dibuat oleh teman ayahnya atau ayahnya sendiri sebagai petunjuk agar dia melihat sunset karena terlalu sering membaca buku di rumah dan tidak pernah pergi keluar. Shinichi dan Ran pun berteriak agar pria misterius itu keluar dari persembunyiannya, dan Ran berkata, aku akan berterima kasih pada ayah Shinichi atau temannya. Oleh sebab itu Ran menuliskan pesan di dompet kulit tersebut dan menaruhnya di perpustakaan. Kembali ke masa sekarang, nampak para murid berkomentar mengenai perjalanan Ran dan Shinichi yang sangat menarik. Namun Kobayashi berkata, teka-teki kodenya awalnya sangat bagus, namun di akhirnya hanya S, tanda panah, dan W. Terkesan terlalu mudah. Mendengar pernyataan Kobayashi, Conan pun memikirkan kembali hal yang sama. Sepertinya deduksi di kode terakhirnya itu keliru. Bila maksudnya hanya sunset, maka kodenya cukup huruf W saja. Sedangkan kode terakhir itu S, panah, W. Conan pun menggambar kode dari setiap tempat yang waktu itu dikunjungi, mulai dari pelabuhan, jembatan, kantor pos, dan kantor kabupaten, sehingga didapat kata oxhide yang artinya kulit. Conan segera membuka dompet kulitnya dan ternyata ada pesan untuk ayahnya, yaitu Yusaku, berisi sebuah tanda tanya dan nomor 1412. Conan juga teringat mengenai pertemuan Yukiko dengan Kuroba Toichi, di mana Yusaku menitipkan surat dan surat tersebut isinya tanda seru. Disinilah Conan baru menyadari pesan tanda tanya dari pria misterius itu maksudnya, apa kau bisa menghentikanku? Sedangkan surat balasan Yusaku berupa tanda seru, maksudnya tentu saja. Secara tak langsung pesan yang dibawa Shinichi kecil telah sampai ke Yusaku saat Yusaku memberi clue mengenai pantai. Jelas Conan kini tahu bahwa surat tersebut adalah bentuk percakapan yang sebenarnya hanya diketahui oleh Yusaku dan pria misterius tersebut.